Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fajrin, NIM 3211811006. Prodi Teknik Elektronika, kelas karyawan, Politeknik Negeri Batam. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang program PLC yang kali ini adalah sebagai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah PLC. Dengan soal, buatlah program lalu lintas 4 simpang dengan ketentuan lama on off lampu berdasarkan banyaknya kendaraan yang ada di setiap simpang. Kemudian, jika kendaraan di bawah 5 unit, maka siklus lampu setiap simpang 10 detik. Setiap kelipatan 5 unit setiap simpang bertambah 10 detik. Kemudian setiap simpang terdapat lampu untuk pejalan kaki. Kemudian lampu pejalan kaki menjadi prioritas tombol menggunakan foot button. Kemudian lama on off lampu pejalan kaki berdasarkan jumlah pejalan kaki di bawah 7 orang, waktunya 15 detik. Setiap kelipatan 7 orang, waktunya bertambah 15 detik. Kemudian sistem mampu mendeteksi keberadaan pejalan kaki di zebra cross. Selama ada pejalan kaki masih ada di zebra cross, lampu akan tetap hijau. Nah, berdasarkan soal ini, saya telah membuatkan data. Saya telah menyiapkan data, yaitu data input output. Nah, di sini untuk data inputnya ada input 1 sampai dengan input 24. Yang masing-masing ini adalah jumlah pejalan kaki utara dari simpang utara, kemudian dari simpang timur, simpang selatan, simpang barat, kemudian jumlah kendaraan dari simpang utara, timur, selatan, barat, kemudian jumlah pejalan kaki yang nantinya dibagi dengan 7, yang di sini ya, dibagi dengan 7, kemudian timur, selatan, barat, kemudian jumlah kendaraan yang dibagi 5, kendaraan yang dibagi 5 unit, kemudian hasil bagi pejalan kaki dikali 15 dari arah simpang utara, ini dikalikan 15, kemudian arah timur, arah selatan, dan arah barat. Kemudian yang berikutnya adalah kendaraan, hasil bagi kendaraan dikalikan 10 detik dari simpang utara, dikali 10 detik ya. Kemudian dari simpang selatan, barat, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah untuk output, ini berupa lampu ya. Lampu hijau pejalan kaki utara ini ada di output dengan address 100.00. Ini lampu hijau. Kemudian lampu merah dimulai dari 100.04 sampai dengan 100.07. Kemudian lampu hijau kendaraan utara ini 100.08 sampai dengan 100.11 untuk simpang barat. Nah, ini sampai dengan lampu kuning kendaraan barat dari simpang barat. Ini ada 20 I/O. Ya, langsung saja kita akan membuat program PLC-nya. Di sini saya akan memakai tipe device-nya yaitu CP1L. Kemudian di setting CPU type-nya untuk L. Kemudian sambungan USB. Oke. Nah, di sini berdasarkan data tadi, data ini akan saya masukkan ke global variable. Nah, ini ada input, kemudian ada output. Di sini saya coba buka, kemudian kita bisa tambahkan insert simbol ya. Misalkan untuk input 1, ini nantinya bentuknya integer.
Kemudian untuk alamatnya D0. Kemudian untuk komennya, D0 adalah sebagai jumlah pejalan kaki bagian utara dari simpang utara. Nah, ini input 1, dan selanjutnya saya akan buatkan semuanya dari input 1 sampai dengan input 24, kemudian output dari address 100.00 sampai dengan 101.07. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ini dari ini outputnya, kemudian ini ada input. Langsung saja kita masuk ke program. Nah, di sini karena terdapat 4 simpang, ya, 1, 2, 3, 4. Maka saya akan membuat 4 buah section. Ini saya beri nama simpang utara. Kemudian saya insert lagi. Simpang timur. Kemudian simpang selatan. Kemudian simpang barat. Oke. Langsung saja di sini masuk ke simpang utara. Untuk programnya adalah di sini saya akan menggunakan metode step by step. Yang pertama, ini adalah step 0. Kemudian di sini akan saya hubungkan dengan penjumlahan atau aritmatika. Saya menggunakan kemudian untuk pembaginya adalah 7. Dan untuk hasil baginya itu disimpan pada input (12). Maaf, ini harusnya pejalan kaki utara, kaki dengan P7.
input 9. Input 9. Oke. Kemudian di sini akan saya tambahkan untuk pengalih, tadi udah dibagi 7 ya. Pejalan kaki dibagi 7, kemudian dikalikan 15 detik. Sini saya pakai BCD. Dikalikan 15. Sorry, yang akan dikalikan adalah data dari input 9. Kemudian akan dikalikan dengan 15. Dan akan disimpan pada input 17. Sorry. Input 15. Input 1 disimpan pada input 9, kemudian input 9 dikalikan menjadi input 17. Oke. Nah, kemudian di sini ada stepnya ya. Stepnya ini saya akan memindahkan dari step 0 ke step 1. Kemudian di sini akan saya tambahkan untuk input 17. Input 17 itu dari sini ya. Input 17 ini adalah 0. Oke. Kemudian berikutnya di rung berikutnya ini masih ada hubungannya dengan ini ya, step-step tadi. Jadi dia 100. Ini adalah step 1.
Nah, di sini saya akan menyalakan lampu hijau untuk pejalan kaki. Kemudian di sini karena ada timer ya, jadi berapa lama pejalan kaki ini akan lampu ini akan menyala. Di sini akan saya buatkan timernya. Nah, ini saya ambil dari output dari input 17, hasil bagi dikalikan 15. Dari input 17. Kemudian di sini akan ada step berikutnya ya. Step berikutnya yaitu move ada 100 ya. 100 ke ini 2. Sorry, kebalik. Oke, 100. Oke, di sini akan move jika timer ini sudah selesai ya. Jadi di sini saya tambahkan timer 0. Oke. Kemudian berikutnya kita masih di step ini, kita sudah di step 2. Di step 2 ini kita akan kembali menghitung jumlah kendaraan ya. Jumlah kendaraan. Di sini saya akan pakai jumlah kendaraan dibagi dengan di sini untuk kendaraan ya, itu di input 5. Input 5 ini akan dibagi dengan 5. Kemudian disimpan di input 13. Di input 13. Ini akan saya hubungkan. Kemudian hasil dari ini akan kita kalikan dengan
angka 10 atau 10 detik, karena setiap kelipatan 5 itu akan dikalikan 10. Ini kita pakai perkalian. Yang akan dikalikan adalah dari yang tadi ya, input 13 dikalikan dengan 10. Nah, di sini akan disimpan di input 21. Oke. Kemudian masuk lagi ke move. Ada yang ketiga. Ini akan move ke di 100. Nah, di sini akan step kembali akan beralih ke step yaitu setelah memasukkan input berapa tadi, 21. Jadi di sini jika lebih dari input 21 no. Berikutnya kembali lagi ke step 3 ya. Ini adalah step 3. Untuk step 3 ini kita akan menyalakan lampu kuning. Lampu kuning dengan alamat lampu kuning ya. Lampu kuning untuk 1104. 100 101. Nah, untuk timernya ini kita asumsikan adalah 3 detik. Timer 0. Ini saya kasih 3 detik.
tadi sudah ada timer 1, timer 0. Nah, ini harusnya timer 1. Kemudian setelah timer 1 kita akan membuat stepnya lagi untuk ke step berikutnya. Nah, di sini adalah D100. Oh, sorry, ini harusnya move. Move. Dari 4. Ke step 4. D100. Di sini dengan ini adalah kita masukkan timer 1 ya di sini. Kemudian yang berikutnya D100, ini 4, oke. Ada step keempat. Ini kita akan menyalakan lampu hijau kendaraan dari arah Simpang Barat. Simpang Utara ya. Simpang Utara itu di sini lampu hijau. Di 100 08. 108. Nah, di sini pasti ada timernya ya. Tadi tem 1, tem 2, timer 2 ya, ini adalah input dari ini input 21. Kemudian kita pindahkan lagi untuk step berikutnya ya. Ini yang kelima dari D100. Nah, sebelumnya di sini ada timer 2.
Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menyalakan lampu merah pada pejalan kaki. Lampu merah pejalan kaki ini 100.04. Nah, tentunya di sini adalah kebalikan dari lampu hijau ya. Jadi pakai LD note dari lampu yang hijau. Hijaunya itu berarti tadi 100.00. Nah, di sini akan dihubungkan langsung dengan output. Yes. Outputnya yaitu lampu merah pejalan kaki utara 104. Kemudian berikutnya kita akan menyalakan lampu merah kendaraan untuk yang barat. Nah, untuk lampu ini pasti dia adalah kebalikan dari lampu hijau kendaraan utara. Berarti kebalikan dari yang ini. Makanya kita akan pakai yang ada ini. 108 dan outputnya adalah merah ya, merah kendaraan utara 1100. Nah, untuk lampu merah ini yang di arah utara ini pasti akan bersamaan dengan menyalanya lampu hijau pada arah selain dari arah utara. Berarti kita pakai 100.09 110 dan 111. Oke, bisa kita cek lagi untuk data tadi di sini ya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk section simpang utara. Kemudian untuk yang simpang berikutnya itu kita bisa copy paste dari sini, kemudian kita edit lagi dan kita acuannya adalah dari sini. Mungkin bisa kita langsung aja copy paste. Oke. Ini kita rubah. Tadi terakhir step 5 ya. Terakhir step 5, step 4. Kemudian ini input 2. Oke. Untuk input 2 ini akan masuk ke input 10.
bagi 7 dan input 10. Kemudian ini input 10 akan masuk ke input 18. Kemudian ini step 5 ya, berarti ini step 6. Ini adalah di sini step 6. Jadi tadi T2, sekarang ada T3 dengan inputan dari 18. Kemudian di sini diganti dengan T3. Kemudian ini step 6, ini berarti step 7. Step 7 dan 100. Ini input 6, input 5 kita ganti menjadi input 6, dibagi dengan 5, kemudian dimasukkan ke input 14. Kemudian setelah dibagi ya, akan dikalikan. Ini input 14 dikalikan 10, dimasukkan ke input 22. Input 22 ya, untuk timur. Ini input 22. Nah, ini 7, ini berarti 8. Kemudian ini 8. Kemudian ini adalah timer 3 bagi timer 4. Timer 4 ya, sama timer 4. Kemudian untuk menyalakan lampu hijau, nah ini berarti harusnya timur tanggal 9. Ya sorry, ini step 8, ini diganti menjadi step 9 ya. Ini step 9. Kemudian untuk timer, ini timer 5. Berarti ke 10. Nah yang berikutnya ini kita menyalakan lampu timur. Oke.
berarti ini adalah timur 101. Kemudian untuk lampu merah kendaraan timur adalah 101.01. Nah, untuk ini kita akan rubah ya. Ini dari NO jadi NC. Berarti ini kita rubah jadi 100.09. Rubah jadi 108. Kita copy, kita pasangkan di sini. Nah, untuk ini tadi terakhir ada di 10, langkah 10. 10. Kemudian ini input 3. Input 3 akan dimasukkan, hasilnya akan dimasukkan ke input 11. Input 11 itu, nah ini coba pejalan kaki dibagi 7 untuk simpang selatan. Ini diganti input 11, akan disimpan di input 19. Kemudian ini step 10, ini diganti step 11. Ini input 18 diganti input 19. Kemudian step berikutnya step 11. Di sini untuk menyalakan lampu hijau bagian selatan ya. Selatan. Tadi yang kelewat. Ini ganti, berarti ini harusnya 100.02. satu ya. Ini 100.02. Ini untuk arah selatan. Kemudian timernya terakhir tadi timer berapa? Timer 5. Tadi ini timer 6. Timer 6. Untuk inputnya input 19. Dikali timer 6.
Kemudian ini step 11 jadi step 12. Ini step 12. Ini input 7 ya. Input 7 dibagi 5, kemudian masuk ke input 15. Input 7 masuk ke input 15. Dari input 15 dikalikan 10 dimasukkan ke input 23. Oke. Ini input 23. Input 23 ini step ke 12. Di sini 13. Step 13. Step 13 timernya terakhir timer 6. Tadi sini timer 7. Ini timer step 13. Di sini step 14. Step 14. Menyalakan lampu hijau untuk yang selatan. Selatan adalah 10. Timer 7, berarti ini timer 8. Inputnya dari input 22. 23 ya. Dari input 23. Untuk selatannya timer 8. Kemudian di move lagi 14, berarti sekarang 15. Nah di sini untuk selatan ini tambah satu. Kemudian ini akan berlawanan dengan lampu hijau untuk yang arah merah ya, arah selatan 102. Kemudian untuk ini juga sama. Nah ini akan kita rubah yang di sini berarti yang 10. 10. Terus di sini yang 9. 9.
copy, masuk ke yang simpang barat, paste aja. Terakhir ada di step ke-15. Input 4. Ke input 12, hasilnya di input 12. Kemudian untuk ini input 12 dimasukkan ke input 20. Kemudian ini input 20. Kemudian ini step 15, ini berarti step 16. Ini step 16. Ini untuk yang barat berarti 103. Nah, kemudian timernya tadi terakhir timer 8, tadi ini timer 9. Input ke 20. Timer 9. Kemudian ini 16, berarti ini 17. Step 17. Step 17. Ini input ke 8. Input 8 ini dibagi dengan 5 dan dimasukkan ke input 16. Kemudian ini input 16, hasilnya dimasukkan ke input 24. Kemudian ini stepnya ke step 18. Step 18. Ini untuk yang barat tadi 101.05. Kemudian timer terakhir tadi timer 9, berarti sekarang timer 10. Sama waktunya timer 10. Kemudian ini step 18, ini berarti step 19. Step 19.
Untuk menyalakan lampu hijau dari simpang barat. Kemudian timernya tadi timer 10, sekarang timer 11. Inputnya ke input 24, timer 11. Kemudian ini step ke 19, berarti ini step ke kembali lagi ke 0. Step 0. Kemudian untuk lampu merah yang arah barat ini kita nyalakan. Di sini lampu merah ini pasti akan berlawanan dengan yang hijau ya. Dan hijaunya ini tadi 100,3. Nah, untuk merah kendaraan dari barat ini berada di 103. Merah kendaraan barat. Nah, untuk ini kita tukar posisinya 10 dengan 11. 111 dengan ini 110. Oke. Ini sudah ada semua ya, tinggal nanti kita bisa simulasikan. Nah, dari lampu hijau kemudian sini, kemudian ke timur. Karena ini belum dikasih input ya, kita kasih input. Kedua kemudian ini juga kita kasih input, misalkan 25. Oke. Yang ke 9 kita kasih input, katakan 36. Kemudian input 7 kita kasih input 2, 3, 8. Yang barat kita kasih input 23. Input 8 kita kasih masukkan 45. Input 8 berarti nanti masuknya ke input 16, dari input 16 ke input 24. Betul. Coba kita
mana lagi 22. Dan sekarang adalah waktunya untuk melihat hasil monitoring ini ya, time chartnya. Kita langsung aja masuk ke data trace. Data trace sebenarnya kita akan buka option dulu. Fashion time chart configuration. Ini intervalnya adalah 1000 milisecond. Kemudian sampel numbernya itu ada 1000 sampel. Nah, ini dimulai dari 100 100 yaitu untuk lampu hijau pejalan kaki. Ini rising edge. Ini di setting delay itu minus 13. Kemudian masuk ke data trace nya. Oke, kita coba mensimulasikan program yang telah dibuat. Di sini saya setting untuk stepnya, saya set ke step 0. Lampu hijau pejalan kaki menyala, kemudian kuning kendaraan menyala, hijau kendaraan utara menyala, kemudian merah dan kendaraan pejalan kaki dan kendaraan menyala. Ini sampai selanjutnya ya. Nah, kita sekarang langsung saja coba melihat time chart. Nah, di sini ada option mode-nya itu di setting time chart monitor, kemudian konfigurasi. Nah, ini saya setting intervalnya 1000 milisecond, sampelnya 1000, kemudian F operannya itu sebagai trigger itu di 100.00. Ini rising edge. Kemudian untuk delaynya minus 13. Kemudian untuk data trace nya ini yang saya masukkan hanya untuk outputnya saja, dari output 100.00 sampai dengan 101.03. Ini totalnya ada 20 address. Oke, kemudian kita coba apply. Ya, di sini mulai kelihatan ya untuk nyala lampunya. Pertama adalah lampu pejalan kaki ini menyala untuk yang hijaunya, dan yang merahnya juga kebalikannya. Kemudian lampu kuning untuk kendaraan nyala, kemudian bergantian dengan lampu hijau, kemudian bergantian lagi dengan lampu merah. Nah, ini sama seperti yang di simpang utara. Ini juga sama, lampu hijau pejalan kaki menyala, yang merah mati. Kemudian sebaliknya, ketika lampu hijau mati, yang merah juga hidup. Kemudian lampu untuk yang kendaraan ini, lampu kuning menyala, kemudian bergantian dengan lampu hijau, dan lampu hijau ini berkebalikan dengan lampu merah, dan sampai seterusnya. Oke. Ya, ini adalah legendanya ya, dari I/O 100.00 sampai dengan 101.03 101.07. Ini time chartnya nanti bisa dimasukkan ke Excel, bisa untuk dibuat grafiknya. Oke, kembali lagi kepada soal. Untuk program ini
sudah berjalan ya, dengan baik. Dengan inputan tadi kita masukkan secara manual untuk jumlah kendaraannya. Kemudian kita close. Nah ini save change time 11, yes. Nanti bisa di save di download atau di data-data teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah PRC. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.